bukti potong. Bukti potong ada di sini ya, EBUPOT, BPPU. Di sini ada 10 menu. Tapi teman-teman bakal lebih sering untuk memakai menu pertama, BPPU potong unifikasi. Ini untuk PPh pasal 15, 23, 4 ayat 2. Terus kemudian teman-teman bakal menggunakan nomor 5, bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap untuk pembayaran honor narasumber selain pegawai tetap. Kemudian nomor 9 ini bukti potong bulanan pegawai tetap dengan Jadi lebih sering nomor 159. Dan mungkin di akhir tahun teman-teman bakal menggunakan nomor 7, bukti potong masa pajak terakhir A1. Sementara untuk bukti potong nomor 2 ini terkait non-resident atau WNA luar negeri, nomor 2, nomor 6 ini terkait itu. Dan nomor 3 ini bukti penyetoran sendiri. Misalnya ternyata belum dipotong pihak lawan yang seharusnya dipotong. Biasanya perusahaan ketika melakukan sewa dengan perusahaan dengan perusahaan bisa dipotong. Dan ini bukti pemotongan di gunggung nomor 4. Ini jarang juga dipakai. Jadi kita fokus langsung ya ke nomor 1, misalnya bukti potong unifikasi. Misal pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Teman-teman tinggal pilih yang paling atas BPPU, create EBUPOT, kemudian masukkan teks periodenya kapan, masanya kapan, terus input nomor NPWP atau NIK-nya, pilih fasilitasnya jika ada. Nah ini nanti tinggal pilih objeknya apa, jasa, misalnya jasa servis atau apa. Nanti itu otomatis di sini langsung terinput otomatis. Teman-teman tinggal ngisi DPP-nya atau daftar kenalan pajaknya juga otomatis, nanti kodenya otomatis. Terus lanjut, nanti teman-teman masuk ini dasarnya apa, misal kontrak, terus kontraknya tanggal berapa, nomornya berapa, penanda tangannya siapa, tinggal submit atau save draft. Nah ini BPPU terkait bukti potong store sendiri, tinggal dipilih sama sebenarnya ya. Ini kontrak. Jadi ini misalnya kalau store sendiri, teman-teman menyewakan kepada orang pribadi, sewa tanah bangunan. Di sini ketika teman-teman menerima uang dari orang pribadi itu nggak bakal motong, karena orang pribadi kan nggak punya kewajiban dan nggak bisa memotong transaksi itu. Makanya teman-teman harus store sendiri sebelum melakukan pembayaran ke perusahaan ke pajak. Jadi ini bisa store sendiri seperti itu ya. Oke, nanti seperti biasa tanda tangan, submit, nanti munculnya di sini. Jadi ini di menu EBUPOT, nanti di sini kelihatan yang belum terbit, telah terbit dan tidak valid. Tinggal teman-teman centang. Nanti ada 2 pilihan, kalau salah nanti tinggal hapus, kalau sudah oke tinggal terbitkan. Nanti dia bakal minta penanda tangannya, providernya bisa kode autorisasi DCP, terus penanda tanganan, confirm sign. Kalau sudah nanti kebentuk seperti ini, ada sebelah tombol pensil ada bentuk dokumen, tinggal teman-teman klik nanti kelihatan seperti apa. Ini yang penyetoran sendiri, mirip sama ya. Bukti potongnya bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut terkait skema upload XML. Ini sebenarnya banyak ya skema upload XML-nya. Jadi sekarang untuk kondisi sekarang itu untuk penguploadan tuh filenya CSV sama PDF. Kedepannya itu pakai XML biar sesuai sama dengan negara-negara OECD dan standar internasional. Kita pakai XML. Seperti apa caranya? Teman-teman harus menyiapkan dan memvalidasi data yang akan diimpor atau diupload, terutama kevaliditasan NPWP dan NITQ wajib pajak pemotong
maupun wajib pajak lawan transaksi. Kemudian melakukan cek pada tabelnya seperti ini. Dapat membedakan langkah dengan kondisi pajak. Yang pertama, unduh template XML Cortex. Kemudian melakukan penyelesaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Cortex. Kemudian, jika diperlukan penyelesaian sistem dan atau interface, wajib pajak berkoordinasi dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan terkait dan atas pelaksanaannya. Jadi untuk beberapa teman perusahaan itu kan punya aplikasi tersendiri ya untuk pelaporan pajak yang terhubung dengan DJP online. Jadi ini harus koordinasi dengan penyedia jasanya dulu. Kemudian menyiapkan tools tambahan untuk mengubah CSV menjadi XML Cortex. Jadi nanti harus di convert dulu filenya. Nah, template-nya ini berisi data elemen data XML yang dapat diterima Cortex dan digunakan sebagai alat bantu pengembangan sistem akuntansi wajib pajak. Kemudian lokasi unduhnya, teman-teman bisa ngecek template-templatenya di www.pajak.go.id tab menu reformasi perpajakan Cortex. Nanti setelah slide ini selesai, nanti saya tunjukkan. Ada beberapa template soalnya. Modelnya seperti ini ya, ini sepertinya bukti potong unifikasi dan ini bukti PP21 tidak tetap. Jadi teman-teman mengisi dulu di sini sebelum di convert. Isinya di Excel. Jadi dari template tadi buka dengan Excel dulu, terus kemudian baru diupload. Nah, seperti ini. Nah, cara pengaktifan XML, teman-teman harus punya file aplikasi Excel dan harus ada ini ribbon developer di sini nanti caranya. Pertama, teman-teman buka menu Microsoft Excel, terus pilih menu file dan klik option, pilih menu option, nanti pilih customize ribbon dan centang developer. Kalau sudah nanti ada ini tab developer baru di menu Excel atas. Nah, di sini teman-teman import berarti kan mengupload data templatenya, baru nanti diedit, kalau kita sudah selesai baru ekspor seperti itu. Kalau sudah selesai ini ekspor. Jadi import dulu template yang didownload dari aplikasi Cortex atau dari pajak.go.id tadi, terus nanti baru diekspor. Ketika teman-teman ekspor nanti dia minta nama, bisa simpan nama, diekspor. Nah, di sini ini misal di menu eBupot ada ini. Tadi kan ada tulisan import data. Teman-teman bisa ini untuk menguploadnya atau download template-nya juga bisa langsung di sini. Sementara untuk yang di Gunggung, teman-teman retail bisa di SPT masa PPN-nya yang tadi ya di nomor 5 dan 9. Ini ada unduh XML. Kan menu browse ini untuk menguploadnya. Add data, existing data. Ada dua pilihan ini. Jadi yang pertama ini teman-teman bisa mengupload berkali-kali, tinggal menambah add to existing data. Kemudian jika teman-teman milih replace with new data, berarti data-data yang sudah diupload bakal hilang. Maksudnya dalam satu masa PPN ya. Misalnya teman-teman ngerekapnya per 1 minggu, jadi kan mungkin punya 4 data yang ada Excel-nya, terus teman-teman convert dulu, nanti diunduhnya bisa satu-satu pakai add existing data. Di sini bisa download template juga. Nah, menunya di sini teman-teman. Kalau dipotong, create eBupot, di sebelah paling kanan ini bisa browse untuk upload data. Nah, ketika di-upload nanti muncul deskripsi seperti ini. Misal kalau errornya karena apa? Ini misal NPWP tidak ditemukan. Terus baris pajaknya ini juga nggak sesuai. Nanti muncul dia. Jadi teman-teman tinggal betulin gimana caranya. Kalau udah sesuai nanti bunyinya seperti ini, eBupot valid, tinggal di submit kalau sudah valid. Kemudian datanya sukses, ke-upload. Tapi ini maksudnya masih belum terbit ya. Nanti harus dicentang dulu, terus klik terbitkan, tanda tangan, baru nanti tinggal di refresh. Terusnya sudah terbit, ini sign in progress dulu, dan keluar nih nomor bukti potongnya. Seperti itu. Kalau sudah nanti masuknya ke telah terbit, dokumen sign in
successfully. Kalau belum terbit masih di sini ya. Oke. Nah, ini untuk data XML ada di pajak.co.id garing Cortex. Saya coba tunjukkan di sini. Nah, di sini ya template-nya. Teman-teman bisa ngecek di sini. Di sini ada beberapa macam template dan ada prosedur atau panduannya, ada 3 cara. Cara menggunakan converter, cara memilih XML, cara menggunakan converter dan import data. Sini filenya ini misal PPH21 ini udah dibagi-bagi untuk pegawai bulanan, ini untuk bukti potong A1, unifikasi ada PPPU, penyetoran sendiri dipersamakan. Nah, ini faktur yang sering dipertanyakan juga, faktur nih, ada nih faktur pajak keluaran di sini ya, tinggal download. Ini SPT tahunan, dan yang terakhir ini SPT PPN yang retail di Gunggung, yang 1A5, 1A9, 1B. Di sini download filenya, kelihatan ya. Oke, lanjut saya. Oke, setelah tadi buat bukti potong, kita bikin SPT masanya. Sama menunya di surat pemberitahuan. Terus nanti buat konsep tinggal pilih nih, ini ada beberapa ya. Tadi kan udah PPN, kita pilih PPH unifikasi, periodenya kapan, jenisnya apa. Nanti muncul tanda ini, tinggal diedit. Terus teman-teman ini sudah terpopulasi dari bukti potong semua, jadi tinggal ngecek saja. Kalau sudah oke, tinggal bayar dan lapor, seperti itu. Ini dicek aja daftar bukti potongnya. Terus yang daftar 2 ini bukti pemungutan pembayaran sendiri, lampiran 1. Kemudian kalau sudah dilapor berarti menunggu pembayaran. Seperti biasa kalau punya deposit pajak ini bakal muncul seperti ini. Terus bisa tercreate kode billing. Tinggal dipilih, kalau punya deposit tinggal pilih deposit, jadi langsung nggak perlu bayar lagi ke bank atau kantor pos atau lewat internet banking. Kalau create billing kode berarti nanti tinggal dilakukan pembayaran pakai kode. Oke, lanjut. Nanti kalau sudah SPT dilaporkan.